Halo guys, kembali bersama The One One Official. Dan kali ini kita mengunjungi Candi Barong, salah satu situs budaya yang masih jarang dikunjungi orang. The One One lagi ada di Jogja dan kali ini menginap di Sumberwatu Heritage Resort. Nah, info detail mengenai review hotel ini ada di link di video yang ada di link di kanan atas ya guys. Dan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh hotel ini kepada tamu yang menginap adalah bersepeda ke Candi Barong, di mana salah satu staf hotelnya akan memimpin kami dan menjadi tour guide menempuh perjalanan dari hotel ke Candi Barong dengan jarak kurang lebih 1 km. Yang menarik dari hotel tempat One One menginap di sini di Sumberwatu Resort itu adalah pada umumnya hotel itu menyediakan alat-alat atau fasilitas olahraga itu biasanya gym, fitness center gitu ya guys. Tapi kali ini yang disediakan adalah sepedaan keluar kompleks. Dan di area sini jalannya lumayan membakar kalori guys, karena ada naik, ada turun, ada datar, dan ada yang naik tapi panjang, naiknya landai tapi panjang. Jadi benar-benar bisa membuat kita berkeringat. Dan The One One melakukan ini di jam setengah 10 pagi. Jadi dicampur antara berolahraga, kemudian kita juga mendapatkan sinar matahari. Itu salah satu yang bagus untuk kesehatan dan konon untuk kesehatan tulang ya guys. Kemudian dalam perjalanan ini juga jalanannya relatif sepi. Kemudian di kanan kiri itu masih banyak pepohonan, jadi udaranya benar-benar segar. Bagus juga untuk bilas paru-paru kita. Terutama buat kalian-kalian yang selama ini selalu di kota besar, yang hidupnya dikelilingi sama bangunan tinggi, asap kendaraan, knalpot. Guys, kalian perlu staycation nyari tempat yang benar-benar bisa ngebilas paru-paru nih guys. Nah, sambil dalam perjalanan, teman-teman juga mau cerita sedikit tentang Candi Barong nih guys. Jadi, Candi Barong itu adalah sebuah candi Hindu yang letaknya ada di sebelah tenggara Kompleks Ratu Boko. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan yang namanya Candi Ratu Boko atau Kompleks Ratu Boko, yang terkenal dengan view sunsetnya. Itu ada di area Yogyakarta. Dan ini Candi Barong ini terletak di sebelah tenggaranya, di Dusun Candisari guys. Kenapa namanya Candisari? Karena ternyata di dusun ini tuh banyak peninggalan candi-candi guys. Selain yang pertama adalah Candi Sumberwatu yang ada di dalam kompleks Sumberwatu Heritage itu sendiri. Ketika tuan-tuan perjalanan ke Candi Barong ini, itu nanti di dekatnya Candi Barong itu juga ada bangunan situs candi yang memang lagi di proses pemugaran dan lagi dibalikin lagi guys. Jadi itu sebabnya ini dusunnya namanya Candisari. Jadi emang mungkin sih banyak candi ya di sini ya ditemuin. Jalanan ini kaget. Nah, ini ada ular guys. Di tengah jalan ada ular hijau. Ini salah satu ular yang beracun berbisa. Jadi selalu hati-hati guys di perjalanan, karena dalam kondisi alam yang natural itu seringkali kita juga masih ketemu binatang liar ya. Oke, ular udah lewat, kita kembali lagi mengenai Candi Barong. Candi Barong ini diperkirakan dibangun di sekitar abad ke-9 sampai abad ke-10 ya, di antara itulah guys. Di antara abad 9 dan abad 10 Masehi. Dan ini adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Medang di periode Mataram kuno guys. Jadi kalau di abad itu, kalau kalian aware, di abad-abad 8, 9, 10 itu emang lagi banyak-banyaknya candi dibangun, salah satunya Borobudur guys. Dan ini Candi Sumberwatu kalau nggak salah di abad ke-8 atau 9, dan Candi Barong ini juga di abad yang sama. Kayaknya sih di periode abad itu sih hobinya penguasa saat itu sih bikin candi ya guys ya. Kalau sekarang jarang ya orang bikin candi ya. Nah, dari abad 8, 9, 10 ya, anggap aja abad ke-10 ya, Candi Barong ini baru ditemukan kembali di awal abad 20 guys, dalam kondisi runtuh. BTW guys, ini sebelah kiri pagar hijau ini juga candi, namanya Candi Dawang Sari.
Diperkirakan dibangun di abad ke-9 dan di situ ditemukan stupa yang artinya itu lebih ke corak Buddha dan patung Ganesha yang coraknya Hindu. Jadi ini dinamakan Candi Hindu Buddha, guys. Dan ngomong-ngomong tentang candi yang runtuh, jadi konon waktu awal ditemukan Candi Barong ini ditemukan gara-gara ada proyek perluasan lahan tebu, guys. Jadi pemerintah saat itu ingin membuat lahan tebu. Jadi ini modelnya, ini daerah sini udah hutan-hutan kayak di kanan kiri ini, guys, banyak pohon dan sebagainya, semak-semak. Jadi semuanya mau dirapikan, kemudian malah ketemu situs candi, guys. Dan ini Candi Barong di sebelah kanan ini, guys, kita udah sampai. Jadi saat perluasan kebun tebu, keperluannya untuk pabrik gula, dimana di Jogja kan memang banyak pabrik gula, guys. Jadi justru saat itu malah nemuin Candi Barong. Oke, kita sudah sampai. Lumayan ngos-ngosan. Teman-teman ngasih support pada istri tercinta dulu. Karena sudah sampai sini. Jalanannya sih lumayan menguras energi. Kalau pakai sepeda ya, kalau pakai motor mah gampang. Oke, sekarang kita explore area candinya. Mari kita masuk. Nah, candi ini hadapnya ke arah barat, guys. Kemudian sebelum naik itu nanti ada tangga-tangga, kemudian ada area datar, ada tangga lagi. Jadi konsepnya candi ini ada beberapa pelataran-pelataran yang bertingkat, jadi punden berundak namanya. Nah, ini adalah view ketika kita masuk ke pelataran di tingkat yang kedua. Di sini ada area yang luas, yang konon ini adalah area untuk pemujaannya di area sini, guys. Untuk upacara-upacara dan sebagainya. Mirip dengan di Prambanan ya, guys. Kalau di Prambanan kalian juga ngelihat ada area yang luas, kemudian di dalamnya ada candi, di tengahnya pusatnya ada candi. Dan di sini ada 2 candi, konon aslinya itu 3, guys, tapi waktu ditemukan tinggal 2. Yang satu sudah berantakan lah. Dan ini adalah pintu masuk ke candi utamanya. Namanya Gerbang Padu Raksa. Nah, setelah melewati gerbang ini kita akan menemukan candi utamanya. Nah, 2 candi ini konon adalah tempat pemujaan untuk Dewa Wisnu dan Dewi Sri, guys. Jadi ini adalah candi untuk memuja Dewa Wisnu dan Dewi Sri. Masing-masing ini candinya ukurannya 8,18 meter persegi, guys. Jadi bentuknya persegi, panjangnya 8,18 meter. Dan di sisi sana, di sisi ini, sisi balik belakangnya itu masih banyak reruntuhan. Konon di situ juga ditemukan arca Ganesha dan sebagainya. Jadi ini masih banyak yang masih belum bisa dikembalikan seperti format awal ya, guys. Dan kenapa dinamakan Candi Barong? Karena ada hiasan barong di setiap relungnya, guys. Oke, demikian perjalanan singkat teman-teman mengunjungi Candi Barong. Karena memang tidak banyak cerita atau informasi yang bisa teman-teman dapatkan di sini, guys. Tapi kalau kalian mau tahu lebih lanjut mengenai Candi Barong, teman-teman akan taruh beberapa link, nanti ada di deskripsi video ya. Kalian bisa baca-baca maupun kalian bisa googling sendiri. Selanjutnya, sekarang teman-teman akan kembali ke penginapan, kembali ke Sumberwatu Heritage Resort. Which is jalannya kembali jalan yang tadi, guys. Naik turun, kita naik turun lagi, naik sepeda lagi, keringetnya balik lagi. Tapi itulah yang namanya olahraga. Olahraga memang bikin sehat. Keringetan itu kadang memang bikin sehat, kita harus keringetan. Sampai di sini bersama teman-teman untuk menyusuri dan mengeksplor Candi Barong. Thanks for watching. Jangan lupa yang belum subscribe, yuk subscribe. Kemudian bagi kalian tolong disupport dengan like. Kemudian jangan lupa share ke teman yang lain. Thank you, bye-bye.